Ulama yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Sudah agak lama juga saya tidak datang ke Singapura tercinta ini, oleh karena berbagai kesibukan dakwah di Indonesia. Malam ini saya bersyukur dapat hadir atas undangan dari Madrasah Al-Junaid, usaha untuk membangun kembali gedung madrasah yang memang merupakan tempat di mana kita bukan saja menjaga dan memelihara agama kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Salah satu misi yang dibawa oleh agama Islam yaitu membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. Ayat yang pertama turun saja sudah berkata Iqra, seolah-olah Quran ingin berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Baca, apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada berapa macam? Ada dua. Ada ayat yang terucap oleh Allah dan itu kita sebut wahyu. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan itu kita namakan alam, ayat kauniyah. Kedua-dua ayat ini kita harus pandai membacanya. Jauh sebelum UNESCO mempunyai proyek yang mereka namakan Long Life Education, adalah Nabi sudah mencanangkan proyek bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, umatku hanya bisa berjaya, umatku hanya bisa tampil memegang peranan bil ilmi wal mali, dengan ilmu dan dengan harta, dengan pendidikan dan dengan ekonomi, dengan teknologi dan dengan industri. Kalau kita ingin tampil menjadi umat yang memegang peranan, jikalau kita ingin tampil menjadi umat yang berjaya, maka dua hal ini harus kita perbaiki, pendidikan dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi Allah tidak memberikan jaminan bahwa Islam akan kekal di Singapura, di Indonesia, di Brunei. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Al-Quran bahwa Islam akan kekal baik di Indonesia, di Singapura maupun di Brunei. Jikalau kita umat Islam sekarang ini tidak mau berjuang, berkorban dan mewariskan Islam kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan, pengembangan dan kelangsungan hidup dari Madrasah Al-Junaid bukan hanya sekedar tanggung jawab pengurusnya, tetapi tanggung jawab kita, seluruh umat Islam. Yang punya kedudukan, bantulah dengan wewenangnya. Yang punya harta, bantulah dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantulah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantulah dengan doanya. Yang tidak bisa apa-apa, bantulah dengan diam. Diam saja, itu sudah lumayan membantu. Apalagi biaya untuk membangun madrasah ini cukup besar. Tapi tidak ada yang besar jikalau ringan sama kita jinjing dan berat sama kita pikul. Jikalau duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Malam ini saya di sini Singapura ini, saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Apa yang mengikat kita? Akidah. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Karena saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Kebersamaan itu makin, bahkan pada waktu saya di Brooklyn di New York, saya kumpul dengan black Muslim, negro Muslim. Di sana pun saya tidak merasa sebagai tamu.
Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Kita sudah menderma, berinfak. Saya ingatkan, sedekah atau infak itu yang penting ikhlasnya. Soal besarnya itu nomor satu. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Dan menderma bagi pembangunan madrasah, bagi pembangunan masjid, sama dengan menitip. Seolah-olah bapak ibu berkata, tuan pengurusi madrasah, saya titip 1.000 ringgit untuk kepentingan saya di alam barzah dan di akhirat nanti. Silahkan uangnya dibelikan bahan bangunan untuk membangun madrasah. Saya hanya sekadar titip. Itu yang akan jadi milik kita sebenarnya. Tidak akan hilang, nilainya berlipat ganda dan tidak boleh diakui orang lain. Yang kita belanjakan di jalan Allah. Dahulu orang berkata, buat apa cari uang banyak-banyak, kan tidak dibawa mati. Malam ini saya ingin berkata, kalau boleh carilah uang yang banyak dan bawa mati. Apa boleh uang dibawa mati? Why not? Uang yang kita belanjakan untuk madrasah, masjid, rumah sakit Islam, itu uang yang akan kita bawa mati. Ini kan semua, saya sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah ini. It is true, my dear. Calon menteri belum tentu jadi menteri. Calon pejabat tinggi belum tentu jadi pejabat tinggi. Calon jenazah mati. Hidup ini hanya sekadar menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Sebab itu malam ini dalam rangka memperkuat usaha paspor Madrasah Al-Junaid, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Orang akan bahagia kalau dia mempunyai 4 perkara. Siapapun saja jikalau mempunyai 4 perkara ini, ia boleh mendapat bahagia. Pertama, orang bahagia itu darun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Rumah bagus besar, kereta cantik, uang banyak, tak payah. Badan sehat. Ya itu sih maunya tiap orang, tapi kemampuan toh tidak sama. Betul, bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah kita sebenarnya adalah hati ini. Kalau luaslah hati, walaupun rumah kecil, besar rasanya. Kalau sempitlah hati, walaupun rumah besar, kecil jadinya. Hati itu rumah kita. My heart is my home. Agar hati menjadi luas, Allah memberikan tuntunan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, ingat dengannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, hati tenang, jiwa lapang, batin tentram, dan itulah tangga utama untuk mencapai bahagia. Apalah artinya rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang jumlah pun 4, tapi tiap hari kiamat. Tak ada ketenangan, tak ada ketentraman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, ketenangan tercapai, kebahagiaan terwujud. Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah kamu sebagaimana harusnya kamu bekerja. Berusahalah kamu sebagaimana harusnya kamu berusaha. Tapi di sebalik itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena apa? Kau hanya wajib berusaha. Kau hanya wajib berikhtiar. Tapi tidak wajib untuk berhasil hasil hak Allah. Apakah Nabi Nuh tidak ingin Kan'an putranya beriman? Ingin sekali. Apakah Nabi Ibrahim tidak ingin orang tuanya yang bernama Azar beriman saja? Ingin sekali. Atau apakah Nabi Muhammad tidak ingin paman beliau Abu Jahal dan Abu Lahab beriman saja? Luar biasa inginnya. Kalau sejarah menjelaskan kemudian Kan'an putra Nabi Nuh kafir, Azar bapak Ibrahim adalah produsen berhala, dan Abu Jahal, Abu Lahab habis-habisan menentang Nabi, itu indikasi manusia wajib berusaha. Kepastian adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau andai kata umpama misalnya
Tidak. Tapi Islam juga bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tercapai ketenangan batin. Semakin terbentuk ketenangan batin, semakin mudah meraih bahagia. Satu. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, markabun syariah, punya kendaraan yang cepat. Kendaraan itu apa? Alat transportasi. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Maksudnya apa? Orang bahagia itu pergaulannya luas, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Masyarakat muslim, masyarakat yang satu. Kemarin kita Muharram memperingati hijrah. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut orang Mekah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah? Apa dengan bertolak pinggang membusungkan dada? Hei, orang Mekah, kamu di sini pendatang ya? Tidak. Membaur, melebur menjadi ummatan wahidah yang diikat dengan tali-tali akidah. Hidup jadi nikmat karena banyak orang di sekitar kita. Bodoh manusia kalau merasa bisa hidup sendiri. Betapapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kemampuan intelektual, kita tetap perlu orang lain. Saya bisa pidato seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Kita saling perlu. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, membakar, luar biasa. Yang dengari tidak ada. Hebat. Jangankan kerja yang berat, senyum saja. Senyum itu kan ringan toh. Untuk senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Sebab kalau sudah mulai bisa senyum sendiri, harap hati-hati. Tidak usahlah kerja yang berat, senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Itulah sebabnya jikalau kita rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Akan bagaimana Islam bergantung anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Oleh sebab itu, sekali lagi, orang bahagia, orang yang pergaulannya luas, hidup di tengah masyarakat, tidak eksklusif, tidak memencilkan diri. Sehingga Nabi memberikan peringatan keras, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarsu. 2 golongan manusia di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, didiamkan saja. Pertama, qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Dan yang kedua, jarusui, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak mungkin terbentuk persatuan tanpa silaturahmi. 2. Yang ketiga, orang bahagia itu menurut Nabi misbahun mudhi, punya lampu yang terang. Lampu yang terang itu merkuri ini, ya, tapi ini lampu dunia. Kristal, ya, tapi itu lampu dunia. Hidup tidak berhenti hingga di dunia. Satu saat, setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan pergi berangkat menuju rumah masa depan, yaitu kuburan, rumah masa depan. Malah kalau menurut contoh dari baginda Nabi kita, jatah umur itu cuma berapa? 63 tahun. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Supaya hati-hati, Pak. 1 bulan lagi kontrak selesai. Walaupun ajal itu a mysterious problem ya. Kalau datang saatnya berpisah kita dengan semua yang kita cintai, sehingga Nabi dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Hei Muhammad, hiduplah seenakmu, hiduplah semaumu. Kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, mau juga kau memperturutkan hawa nafsumu, silahkan. Mau ke barat, ke baratlah. Mau ke timurlah. Mau menegakkan yang ma'ruf, oke. Mau membina yang munkar, silahkan. Mau jadi orang baik-baik, boleh. Mau jadi tidak baik, silahkan. Hiduplah semaumu. Wa innaka mayyitun, jangan lupa kamu akan mati. Terus mafhum mukhalafahnya, kalau kamu tahu kamu akan mati,
Jangan hidup seenaknya. Maaf, ibu-ibu ini akan mati apa tidak? Mati. Mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya belakangan sedikit. Kalau saya terserah sih, saya sih mudah saja. Saudara-saudara dulu, saya belakang boleh. Atau saya belakang, saudara dulu juga, silahkan. Hiduplah seenakmu, tapi jangan lupa kamu akan mati. Kalau mati, dibawa ke kubur. Yang mengantar cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Tapi sayang, 1000 kali sayang, yang 2 kembali lagi ke rumah. Tidak mau ikut masuk ke liang kubur. Pertama, keluarga. Tidak seorang keluarganya yang bagaimanapun cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak kemenaan, tidak om, tidak tante, tidak seorang pun. Istri bapak ini yang katanya setia kepada bapak, yang dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah tiang listrik. Dulu dia berkata, "Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang." Dulu jangan berharap bapak masuk liang lahat, istri bapak akan mau ikut masuk ke dalam. Matanya yang sebelah kiri memang menangis, yang sebelah kanan cari ganti. Siapa? Dunia. Harta, jangankan kereta pun cuma parkir di pelataran kubur. The best friend, teman terbaik yang ikut masuk menemani kita, amal. Misbahun mudhi, lampu yang terang, ay amalun soleh. Amal yang kita kerjakan di dunia ini, itu yang akan jadi lampu penerang di alam barzah. Mercury ini tidak mampu menerangi gelapnya alam kubur. Kristal ini tidak mampu menerangi gelapnya alam barzah. Sedangkan di sana ada kehidupan dan kita perlu penerang. Apa penerangnya? Amalun soleh. Bapak bantu Madrasah Al-Junaid. Ayo, 1000 ringgit. 1000 ringgit terang. Mercury. Saya 500 ringgit. Kecil sedikit. Saya 1 ringgit. Lilin. Bukankah Nabi menjamin mana kosomalun min sodakatin bal yazdad sampai 3 kali. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah. Jadi kalau ingin melipat gandakan jumlah uang, belanjakan di jalan Allah. At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin kita ini, diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini transaksi. Pembeli Allah, penjual kita, dagangannya amwal dan anfus, harganya surga. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi orang bahagia itu amalnya banyak. Jasadnya boleh hancur terkubur tanah, namanya akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kalau gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau harimau mati, dia masih meninggalkan belang. Kalau ibu mati, meninggalkan apa? Hutang. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setelah manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Mau baik atau tidak, bergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi hidup adalah kesempatan untuk beramal. Lampu yang terang, amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ibu akan ke Jakarta, bapak akan ke Jakarta, tentu bawa uang. Pergi lagi ke Mekah, lebih banyak lagi bawa uang. Pergi lagi ke London, lebih jauh, banyak lagi bawa uang. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau kita mau ke Jakarta tidak bawa uang berangkat, itu bukan berani, nekat. Sampai ke Jakarta belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Tidak ada bekal berani berangkat. Ya, begitulah orang Islam. Belum sempat sholat, mati, nekat. Kok berani mati, belum sempat sholat. Belum beramal banyak, sudah datang ajal. Kasihan. Perjalanan demikian jauh, bekal tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang ketiga, orang bahagia itu amalun soleh, punya lampu yang terang, punya amal yang banyak. Yang keempat, kata Nabi, orang bahagia itu zaujatun solehah, punya istri biar cantik, asal taat, tidak apa-apa,
Istri itu Pak sudah cantik, taat. Istri seperti itu kalau belum mati jangan dikubur. Sudah cantik, taat. Apa artinya? Rumah tangga sakinah. Tidak ada sukses yang tidak berangkat dari rumah tangga. Career, profesi, tidak ada keberhasilan yang tidak ditunjang dari kehidupan berumah tangga. Demikian pentingnya sehingga Al-Quran dengan bahasa yang indah menyatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baiklah ya, saya kembali kepada soal kita tadi. Misi Islam membebaskan manusia dari kebodohan. Mari kita lihat. Sebenarnya pada saat Quran berkata, tutuplah auratmu, sebenarnya Quran ingin berkata, hai umat Islam, kau harus punya pabrik tekstil. Kalau Islam mengajarkan kebersihan adalah bagian daripada iman, sebenarnya Islam ingin berkata, hai umat Islam, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Selama ini konsep agama belum menimbulkan bias budaya. Sebagaimana ibadah pun kita sering terjebak kepada rutinitas. Kita sholat, puasa, selain Ramadan ditambah Senin Kemis, haji kalau mampu mondar-mandir ke Mekah. Tapi sejauh mana asar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian, kita tidak pernah mengadakan penilaian. Jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ini di Jakarta. Yang seperti ini di Jakarta. Di sini insya Allah sama. Puasanya rajin, Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, tapi kepedulian sosial, kepekaan sosial tidak tumbuh walaupun dia sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Kepada yatim kejamnya luar biasa. Haji mondar-mandir ke Mekah, tapi wawasannya tetap picik seperti katak di bawah tempurung. Kita bukan tidak bisa syahadat, kalau syahadat lancar, tahlil mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi just decoration only. Kalimat itu sering kering, tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal di situ ikrar monoloyalitas, bukan sekadar ucapan formal pada saat orang masuk Islam. Ikrar, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar syahadatnya, cantik rukuknya, beres sujudnya, hebat ibadahnya. Ini syahadat. Saya bersyukur saudara-saudara saya muslimin di Singapura ini ibadahnya cantik, beres. Surau masjid-masjid di Singapura ini saya tahu selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau sudah subuh di sini masjid penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk, keluar. Syahadat membentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, menjadi warna dari seluruh kegiatan hidup manusia. Disitulah nilai iman yang tertinggi, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya bertiga, yang keempat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita lihat. Tadi tajuk awalnya, umatku hanya bisa baik dengan ilmu dan harta, dengan pendidikan dan ekonomi. Kita hidup karena harapan. Kita ingin anak-anak kita lebih baik daripada kita. Dan untuk itu kita orang tua berkorban agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Sementara Madrasah Al-Junaid ini dibangun tahun 27. Jumlah muridnya sudah lebih banyak daripada jumlah tempat belajarnya, sehingga tidak mampu lagi untuk menampung. Dan itu saya katakan tadi, pengembangannya, keberadaannya, kelangsungan hidupnya, tanggung jawab kita bersama. Tidak sekadar tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita bersama-sama. Nah,
Tidak cukup membangun madrasah hanya dengan ilmu, wal mal, juga dengan harta. Sebab itu di dalam kitab Durratun Nasihin ada riwayat nanti di akhirat. Ibu-ibu sudah pernah ke akhirat? Belum? Belum, sama. Mau ke akhirat? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Di akhirat, menurut kitab Durratun Nasihin, ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu surga. Masing-masing mereka merasa punya hak masuk lebih dahulu ke dalam surga. Haji mabrur, orang mati syahid, ulama, dan orang kaya yang pemurah. Bertengkar. Kata yang haji mabrur, saya lebih dulu masuk surga. I am the first. Kata yang mati syahid, tidak bisa, saya lebih dulu. Kata yang pemurah kaya, tidak mungkin, saya lebih dulu. Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Bril. Ini bahasa Zainuddin, di hadisnya tidak begitu. Jangan nanti kok ini tidak bril sih. Ini bahasa Zainuddin, Pak, supaya live. Jibril, labbaik ya Rabb. Coba kamu turun, tanya itu, kenapa mereka bertengkar di depan pintu surga? Cepat. Oke, bos. Ini juga bahasa Zainuddin. Turun Jibril. Saudara, kenapa bertengkar di sini? Ya Jibril, maafkan. Kenapa? Setiap kami merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga. Oh, begitu. Iya. Oke. Apa yang menyebabkan tiap kamu merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga? Coba saya tanya, amal kamu satu-satu. Kamu yang pertama, apa? Jibril. Apa? Sebentar, saya minum dulu. Sudah? Ya. Bagaimana? Saya ini... kenapa kamu merasa berhak lebih dahulu masuk surga? Saya waktu di dunia itu pergi haji. Lalu? Alhamdulillah, haji saya mabrur. Kemudian? Katanya orang yang hajinya mabrur itu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Saya dengar syarahan begitu. Jadi yang memberitahu kamu ulama? Iya. Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu. Yang memberitahu kamu ulama kan? Betul. Ulama dulu, kamu belakang. Minggir. Gak tahu diri kamu. The next. Kamu yang berikutnya apa amalan kamu ketika di dunia? Ya Jibril, saya itu waktu di dunia berjuang membela agama, perang menghadapi orang-orang kafir. Saya gugur bersimbah darah, ikhlas karena Allah. Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Juga waktu syarahan saya dengerin begitu. Kamu sama dengan yang tadi. Mundur, belakangan. Ulamanya duluan. Kamu yang ketiga. Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta. Lalu harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Kalau begitu sumbernya jelas. Ulama, kamu masuk lebih dulu. Ini yang lain belakangan. Ulamanya, ulama yang tahu diri. Kata ulama, ya Jibril, memang benar. Itu yang mati syahid, yang haji mabrur, yang kaya pemurah, saya yang memberitahu, saya yang mengajari mereka. Tapi terus terang saja Jibril, saya ini bisa jadi ulama itu karena dulu ada orang kaya bangun madrasah namanya Al-Junaid. Saya belajar di situ sampai saya jadi ulama. Itu karena orang kaya bangun madrasah. Kalau tidak, sulit saya jadi ulama. Jadi bagaimana? Biarlah orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu. Saya ikut menyusul. Asbabun nuzulnya karena dia saya jadi begini. Malu kalau saya harus masuk surga lebih dulu dari orang kaya pemurah tadi. Dia belikan saya kitab, dia bangunkan madrasah, saya belajar di situ. Kalau memang begitu permintaan kamu, oke, silakan. Kamu orang kaya pemurah, masuk lebih dahulu. Ini yang ulama ikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita bukan ulama, ada harapan masuk surga lebih dulu dari ulama. Kalau madrasah Al-Junaid dibantu. Sudah jadi ulama tidak, bakhil, pakai apa ke surganya? Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqir asy-syaqi ashad." Aku cinta orang pemurah, orang yang suka berderma, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Kondisi. Orang kaya sodako 1.000 ringgit. Orang miskin sodako 1.000 ringgit.
Sama 1.000 ringgitnya, tapi pahalanya lebih besar yang miskin itu. Sebab apa? Buat si miskin 1.000 ringgit dia harus peras keringat banting tulang. Pergi pagi pulang petang cari nafas. Dia berani seperti beraninya yang kaya itu tadi. Nah, sehingga pada waktu Nabi Sulaiman jihad, beliau mengadakan mobilisasi dana. Sebaca malam ini mengedarkan derma. Yang memberikan sumbangan derma tidak hanya manusia, jin, binatang ikut memberikan sumbangan. Menyumbang semua. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau. Kerbau menyumbang kambing. Datang kambing. Kambing menyumbang ayam. Datang ayam. Ayam menyumbang burung. Datang burung. Burung menyumbang belalang. Terakhir datang belalang nyumbang semut. Semut yang kecil. Gajah yang menyumbang kerbau melihat belalang nyumbang semut, senyum sinis. Hei belalang, semut terlalu kecil. Untuk apa Sulaiman kau berikan semut? Lihat aku nyumbang kerbau, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum lalu beliau bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kalau kamu gajah menyumbang kerbau, pantas kamu besar, sumbangannya besar. Kalau kamu belalang menyumbang semut, wajar. Kamu kecil, sumbangannya kecil. Jadi kau jah, walaupun nyumbang kerbau jangan sombong jah. Kamu besar, sumbangannya besar. Yang aneh itu ada gajah nyumbang semut. Orangnya kaya, keretanya banyak, uangnya banyak. Datang panitia pembangunan Madrasah Al-Junaid. Ringgit gajah nyumbang kerbau. Saya percaya malam ini di sini banyak gajah-gajah ini Pak. Mudah-mudahan Al-Junaid dapat kerbau. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi hanya dengan semangat ilmu maka nilai amal itu bisa kita harapkan. Kata orang, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Bapak-bapak yang duduk di sebelah sana tentu tidak jelas melihat ke sini, bisa melihat ke layar. Kemudahan ini karena ilmu. Dahulu kalau ada syarahan ya paling 2-3 ribu orang yang dengar. Sekarang dengan audio visual bisa ratusan ribu bahkan jutaan manusia mendengar pengajian, mengikuti syarahan. Dahulu tahun 50-an orang pergi haji itu 6 bulan zaman unta. Sekarang 1 minggu pun bisa kalau haji yang pas bandrol itu, pas-pasan. Bahkan menurut pabrik Boeing tahun 2030 dari sini ke Jeddah itu sudah bisa ditempuh dalam 1 jam 35 menit. Hingga untuk umroh bisa 1 hari pulang pergi. Kenapa? Kemudahan itu karena ilmu. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan ilmunya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang seperti ikan, tapi dengan ilmunya dia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Kemudahan-kemudahan ini muncul karena kemajuan ilmu. Nah, bidang yang dikelola oleh Al-Junaid adalah mewariskan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Yang kita semua tahu, agama itu bukan sekedar pelengkap tapi pedoman di dalam kehidupan kita semua. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Dengan seni hidup jadi indah. Saya di Indonesia belakangan ini sedang menggalakkan pagelaran nada dan dakwah untuk mengantisipasi kecenderungan remaja kepada musik. Jadi dakwah syarahan ini bergandeng dengan musik yang bernafaskan agama. Kadang-kadang dengan soneta grupnya Roma Irama, kadang-kadang dengan Bimbo, kadang-kadang dengan Nasyidah Ria Semarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, memang dia alatul malahi, tapi kalau tidak membuat orang jadi lalai, menimbulkan semangat, itu juga merupakan bagian dari innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seni bukan untuk seni, tapi seni untuk menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang seniman yang mempunyai rasa keimanan, kalau dia berdiri di tepi pantai, dia berkata, alangkah indahnya lautan, luas terhampar biru membentang, sementara ombak menghempas diri ke tepian pantai. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang pencipta laut.
Allahu Akbar. Dia tidak jadi pemuja laut, dia jadi pemuja sang pencipta laut. Seni yang didasari dengan semangat keimanan. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Tanpa agama, ilmu dan seni sering bikin malapetaka bagi manusia. Tanpa agama, ilmu dan seni bisa membawa kesengsaraan kepada manusia. Nah, untuk itu sekali lagi Madrasah Al-Junaid ini adalah milik kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Umatku hanya bisa jadi baik dengan ilmu dan harta. Kalau ilmu konteks kaitannya adalah keimanan, maka harta adalah kebersamaan. Yang saya katakan tadi, ringan harus sama kita jinjing, berat harus sama kita pikul. Kalau kita mau rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang bisa kita lakukan? Alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, rukun, kompak, dan bersatu. Sebab serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Carilah dunia, carilah uang, carilah kedudukan, tapi jangan tujuan. Itu sekadar alat untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, belum lama ketika saya di Jawa Timur mengadakan tabligh akbar bersama misi kesenian Islam Xinjiang dari Cina, ke tempat saya menginap datang seorang tamu istimewa, Mr. Spalding, konsuler dari kedutaan Amerika di Jakarta. Dia tanya saya, bagaimana pendapat Pak Zainuddin tentang sikap Amerika terhadap Islam dan bagaimana pengalaman Bapak berdakwah di Amerika. Saya katakan begini, Om Spalding, Amerika selama ini melihat Islam bukan dari konsepnya, tapi dari tingkah laku orang-orangnya yang kebetulan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Tuhan mau jujur, Tuhan lihat Islam dari konsepnya, Tuhan tidak akan punya kesan bahwa Islam is teroris, Islam is ekstremis. Tidak. Dia tanya, kenapa kerukunan antar umat beragama di Indonesia terjalin dengan baik? Ya, karena kami umat Islam mayoritas. Tuhan boleh lihat dimanapun saja di dunia ini, kalau umat Islam mayoritas, orang luar bisa hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang dan tidak pernah diganggu. Kesan mereka selama ini, we are extremists, we are terrorists. Nah, kita umat Islam punya kewajiban moral karena kita adalah iklan daripada agama kita sendiri. Kita tidak perlu Islam baru, kita hanya perlu cara baru mengemas Islam. Kita hanya perlu cara baru memahami Islam. Bukan Islam yang baru, tapi cara mengemas Islam. Itu yang kita perlukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini prinsip dakwah yang beliau kerjakan. Dakwah menyentuh, bukan menyinggung. Dakwah mengajak, bukan mengejek. Dakwah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Dakwah itu zaklik, tidak personlik. Tujuannya mengajak dan bukan mengejek. Oleh sebab itu, maka yang kedua yang menjadi tuntutan jikalau kita bicara harta adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam arti kekompakan, kesatuan, persatuan, dan kerukunan. Kalau ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, selesai. Pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Tebu Ireng, Tambak Beras, Lirboyo di Kediri, terus Gontor di Ponorogo, Assalam di Solo, Al-Ibris di Rembang, Al-Munawir di Yogyakarta, sampai pesantren-pesantren di Jawa Barat. Itu tidak muncul besar sekaligus hanya dengan simsalabim abracadabra, tapi dimulai step by step, sedikit demi sedikit, karena need, satu keperluan, hajat umat, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita masih ingat tentu tentang, ya, kalau kemarin Barcelona
kita ingat Spanyol, Olimpiade. Kalau ingat Spanyol, kita ingat sebuah nostalgia. Apa yang dikatakan Nabi, la yabqa minal Islam illa ismun, wala minal Quran illa rasmun. Spanyol lah tempatnya. Satu contoh kejadian. Orang Spanyol, Islam tinggal kisah masa lalu, the last day of the world. Mereka kalau cerita kepada anak-anaknya, nah di sini dulu ada agama namanya Islam. Bila tuh mak? Dulu. Banyak orang Islam kalau sholat hari Jumat sholat. Kapan itu mak? Dulu. Islam cuma cerita masa lalu. Nah, kita punya tanggung jawab moral. Bukan saja menjaga Islam ini, tapi mewariskannya kepada anak-anak kita. Sehingga sering saya contohkan dalam berbagai kesempatan, umat Islam di dalam kebersamaan itu bagaikan 5 jari ini. Jikalau dia rukun, kompak, bersatu, apa yang tidak terpegang. Tapi kalau berpecah belah, apa nak dipegang? Ini ibu jari. Siapa ini? Orang-orang yang memegang kekuasaan. Umaro, kerja apa saja kalau sudah diginikan oleh Umaro, lumayan. Diginikan, kiamat. Umaro. Sebab itu umat Islam melalui sholat berjamaah diajarkan, umat Islam bukan umat yang ekstrim. We are not terrorists, we are not extremists. Macam mana? Sholat mendidik kita. Bagaimanapun kalau imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. It is loyalty. Asal imam benar. Tapi memang masyarakat Islam bukan masyarakat yang buta. Kenapa? Kalau imam keliru, mestinya ruku, imam sujud. Woi, salah. Tegur. Bagaimana menegurnya? Ada kaifiah, rule of the game. Subhanallah. Tidak boleh imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Mam, salah. Kacau solat. Kalau imam benar, makmum pasti ikut. Sekarang imam buang angin. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam. Imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu yang disebut taklidul a'ma. Di situ demokrasi. Imam buang angin, ke pinggir saja. Yang di belakang maju. Teruskan pekerjaan imam demi menjaga keselamatan sholat berjamaah. Tidak perlu membentuk sholat baru. Lanjutkan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, ke pinggir. Yang di belakang maju. Teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak perlu bikin sholat baru. Asal imam tahu diri, kalau sudah buang angin, ke pinggir. Sholat sering rusak karena imam sudah buang angin, tenang. Seperti orang tidak punya salah. Selesai sholat ditanya, Pak Imam tadi buang angin ya? Kehidupan sosial, mekanisme kehidupan berdemokrasi diajarkan melalui sholat. Umat ini umat yang loyal. Umaron, harus ada Muslim yang jadi manpower. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini siapa? Agnia, orang kaya, para pengusaha. Di mana-mana kalau orang kaya sudah menunjuk, biasanya tidak banyak masalah. Nanti masjidnya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang menunjuk, selesai masjid. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk begini, nggak laku Pak. Dipegang orang apa-apa ini nggak mau deh. Agnia, harta bukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Sebagai alat. Agnia. Membangun rumah sakit tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak bisa hanya dengan semangat. Membangun madrasah tidak cukup dengan ilmu. Perlu harta. Ini jari tengah, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Istilahnya ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini ulama, tokoh-tokoh agama, para pemimpin menjadi milik semua golongan. Yang ini jari manis, walaupun buntung tetap jari manis namanya. Siapa? Remaja, pemuda. Masa muda adalah masa yang paling manis. Semua harapan milik anak-anak kita. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Sudah harapan itu remaja, pemuda, the next generation. Tapi itu terutama adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kaulah hari depan Islam di Singapura ini. Di pundakmulah tanggung jawab ini. Dan sekarang kewajibanmu membekali diri. Perjalanan masih panjang, sementara hidup hanya sekadar menunggu giliran. Musim berlalu, ada saat datang, ada saat pergi, itu pasti. Mau hidup harus berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi berani hidup, tidak takut mati. Yang takut mati, tidak usah hidup.
Yang takut hidup, silahkan mati. Hidup bukan undian, jangan berharap untung besar tanpa peras keringat. Biarlah berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Bagaimanapun, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Yang ini, kelingking ini, jari paling kecil. Nih kaum wanita, muslimat, kecil tapi mantap. An-nisa imadul bilad. Wanita tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Karena wanita, negara hancur. Maka wanita adalah bidadari. Wanita juga kadang-kadang setan. Yang hadir di sini semua bidadari. Tapi kan memang begitu dok. Sejarah ini tidak hanya melahirkan Golda Meir, Indira Gandhi, Bandaran Naike, Margaret Thatcher, Corazon Aquino, Kartini, Dewi Sartika. Sejarah juga melahirkan perempuan-perempuan kelas Cleopatra, Margaret Josephine, Eva Braun, Pamela Bordes, Donna Rice, rombongan-rombongan setan itu. Kalau bersatulah 5 jari ini, rasanya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau kita kerjakan? Islam sudah mengikat kita dengan tali akidah. Peristiwa hijrah bersatunya Ansor dan Muhajirin merupakan cermin yang sangat nyata. Begitulah persaudaraan dalam Islam. Tidak, sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa silaturahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi saya kembali kepada awal pembicaraan tadi. Misi Islam menyelamatkan manusia dari kebodohan. Yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Yang ingin menjangkau akhirat harus dengan ilmu. Yang ingin dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditawarkan, "Ya Ali, kalau aku tawarkan kepadamu ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya, harta." "Ya, ilmu." "Oh, saya pilih ilmu." "Kalau saya berikan ilmu atau harta, yang mana yang kau ambil?" "Ilmu tentu." "Kenapa?" "Pertama, dengan ilmu saya bisa mencari harta. Tapi belum tentu dengan harta saya bisa mencari ilmu." Satu. Yang kedua, harta itu kalau saya berikan orang berkurang, tapi ilmu kalau saya berikan orang bertambah. Saya ajarkan orang Fatihah, orang lain bisa, saya pun makin hafal. Tidak karena saya ajarkan orang lalu ilmu saya habis. Ajarin Fatihah, datang orang lain, "Pak, tolong saya diajar." "Oh, sudah tidak ada, Fatihah saya sudah habis, sudah diajar." Tidak ada. Tapi uang kita berikan kepada orang berkurang, ilmu kita berikan kepada orang bertambah. Yang ketiga, kata Imam Ali, ilmu menjaga kita, harta kita yang jaga. Makin banyak harta, makin sulit menjaganya. Makin banyak materi, makin banyak pula penjaganya. Kadang-kadang tidur tidak nyenyak, teringat harta. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin terjaga dan terpelihara diri. Sebab itu diingatkan oleh Nabi, "Inna akhsyaran nasi yaumal qiyamah la rajulun amkanahu Allahu li talabil ilmi falam yatlubhu." Orang yang paling menderita, orang yang paling rugi di akhirat nanti, orang yang oleh Allah diberikan kesempatan menuntut ilmu, tapi tidak digunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Bahkan kata Imam Ibn Ruslan, beramal pun tanpa dasar ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beramal tidak dengan dasar ilmu, ditolak amalnya. Walaupun niat baik, tanpa ilmu bisa kacau. Contoh, dahulu di kampung saya ada 3 orang bodoh sholat di surau. Suraunya sudah tua, atasnya pagar, banyak tikus. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyat, baru sampai tikus jatuh tepat di depan imam, besar. Imam lantaran terkejut mau at-tahiyatul, tikus jatuh, rusak sholatnya. Temannya yang di belakang maksudnya baik, mau menegur, baik maksudnya. Cuma karena tidak ada ilmu, tidak mengerti bagaimana menegurnya. Lain pegang, yang sholat tak boleh bercakap loh. Sudah 2 yang batal.
Yang satu mestinya selamat, malah berkata, untung saya diam saja, katanya. Akhirnya jadi ngobrol semua. Lain lagi anak kecil budak nih, kata maknya, nak, sholat kau sana. Saya tak pandai sholat, mak. Kau ikut sajalah ayahmu. Apa yang bapakmu kerjakan, ikut sajalah. Yalah, kalau ikut bolehlah. Sholatlah di belakang bapaknya. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Ketika sujud, hidung bapak terjepit bambu. Sakit dan terkejut, bapak teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, oh ikuti saja bapakmu. Anak malah pakai irama pula, aduh. Sudah pun anak mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau terjepit juga ya? Aduh, bercakap lagi, ngobrol lagi. Ini contoh ringan saja betapa beramal tidak dengan dasar ilmu. Walaupun niatnya baik, hasilnya jadi tidak baik. Umat Islam hanya akan berjaya, bisa berjaya dengan kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. Dari sini kita berangkat untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Dasar semangat landasannya tidak lain adalah iman dan ukhuwah, keyakinan dan kebersamaan. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Membina madrasah Al-Junaid, membantu madrasah, bernama buat madrasah, kalau bukan iman yang jadi tuntutan, sulit, berat. Sebagaimana hijrah Nabi dan sahabat ke Mekah, apa nak dicari? Menempuh gurun pasir yang gersang dan tandus, meninggalkan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Harta yang dibawa sekadar yang mungkin dibawa. Seluruh keluarga yang berbeda akidah terpaksa to say goodbye, my dear. 450 kilo Mekah Madinah. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Apa yang mereka cari? Jawabannya sama dengan kalau saya berkata, bapak ibu malam ini datang ke sini. Apa yang dicari? Cuma sekedar ingin melihat makhluk bernama Zainuddin? Tidak, iman. Karena iman, Nabi dan sahabat meninggalkan kampung halaman. Karena iman, mereka tinggalkan harta benda. Karena iman, mereka pisah dengan semua keluarga. Kalau iman sudah bicara, yang jauh terasa dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau iman sudah bicara, sengatan terik matahari laksana sinar bulan purnama. Kalau iman sudah bicara, penjara bisa lebih indah dari istana. Bahkan tali gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Itu yang dirasakan Abdul Qadir Audah. Itu yang dirasakan Hasan Al-Banna. Itu yang dirasakan Sayyid Qutb pada saat naik tiang gantungan. Karena iman, tiang gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang. Dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Benteng pertahanan iman termasuk madrasah Al-Junaid, yang buat kita menjaganya dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Maka mantapkanlah keimanan dan pupuklah terus semangat kebersamaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ini tadi dari airport langsung ke KBRI, terus langsung ke sini. Jadi memang belum rehat, masih cukup melelahkan, sedangkan acara sampai Senin malam insya Allah. Karena itu, ini sajalah dahulu jumpa kita malam ini. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita infakkan diterima Allah sebagai jariah, dan para pengurus Madrasah Al-Junaid dimudahkan segala usahanya, sehingga rencana membangun Madrasah Al-Junaid ini dapat menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama. Saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang. Sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi, yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence,
bahwa semua manusia dilahirkan sama. All men are created equal. Saya kagum dengan itu. Sampai pada satu saat, menurut cerita dia, saya berada di New York. Saya mau masuk sebuah restoran. Saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only. White only. Hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulite ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso. Bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele. Kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa, seperti kita tahu, adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai, sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa, sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita, mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan. Dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik.
termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan, buncit banget gitu. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib, bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada, setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah sebagai Khalik. Baik alam syahadah, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu 2 mata, 2 telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan tunjukkan 2 jalan, yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya, masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan nabi dan rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya lihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada
akademi pertangisan. Nggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau gitu itu nggak ada. Kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Polos hidup ini, kayak boneka. Nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah. Tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan-perasaan rendah. Marah, pengen tahu kebo kita sodok, marah dia. Perasaan rendah, lapar binatang punya, kenyang binatang punya. Tapi perasaan tinggi binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik nggak ada. Kepengen hidup terhormat nggak ada. Senang kalau dipuji nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bukan main, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji senang, dicaci marah. Orang kita puji walaupun wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga. Ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti ini celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat, Hidayatuddin namanya, petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur, anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi, Azar ayahnya Nabi Allah Ibrahim tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih,
otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili, pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga, pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa, hidup dah selagu-lagu lu sono, mau guling mau gupak terserah deh. Kalau begitu lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab komplit begini rupa. Nah, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini, bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan nggak wajib ngikutin. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat, masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Contohnya angin, ada tuh kita rasain tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah, merah pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas, makan cabai pedas. Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib, yang masih dalam alam nyata saja ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh? Saya jawab, kalau ente nggak percaya mati dulu dah. Mati dulu, bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Long bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Wong sholat saja kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak kita nggak tahu. Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan sholat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Selalu yang berkaitan dengan sholat itu kalimatnya yuqimunas shalah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis sholah, if'alis sholah, kerjakan sholat, gak ada. Selalu aqimis sholah, dirikan sholat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimrar, mengandung arti kontinuitas, ada kelanjutan,
Mendirikan solat artinya mengerjakan solat dengan betul. Selesai solat, ajaran solat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan solat. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan solat tapi belum mendirikan solat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai solat, ajaran solat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga solatnya punya refleksi, solatnya punya bias dalam membentuk kepribadian dirinya. Ini kadang-kadang rancu. Yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Yang baca Quran dia, yang fitnah orang dia. Yang sedekah dia, yang nyolong dia juga. Ansip bingung bagaimana mutusinnya. Kalau mendirikan solat mengandung arti kesinambungan. Selesai solat, ajaran solat diterjemahkan dalam kehidupan. Apa? Banyak tentunya. Misalnya solat melahirkan sikap rendah hati, melahirkan keikhlasan, melahirkan sifat jujur, melahirkan sifat disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormatkan, kepala. Kalau bercanda sama teman, dipegang tangan, kita masih senyum. Dipegang kaki, kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini, otak, di kepala. Tapi kepala yang kita hormati ini, ketika sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Manusia, kepala sama rendah dengan telapak kaki. Kesadaran ini membias. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Apalagi ikhlas. Sholat itu kan lillahi ta'ala. Orang mau puji apa tidak, enggak soal. Orang mau bilang ini, mau bilang itu, soal lain. Yang penting ini saya kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah saja, bukan karena yang lain. Disiplin. Sehari semalam 5 kali kita lapor kepada Sang Maha Komandan. Bagaimana tidak akan tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Seorang prajurit saja, kalau sehari semalam 5 kali dia lapor kepada komandannya, saya yakin dia tidak akan sempat melaporkan yang tidak baik. Pantas kalau Al-Quran memberikan jaminan, solat mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Masih ada yang tanya, Pak, katanya sembahyang mencegah orang berbuat jahat. Iya, teman saya kok sembahyang nyolong ayam. Bagus, sembahyang nyolong ayam. Coba nggak sembahyang, nyolong motor. Gedean lagi yang dicolong. Dan sebenarnya itu bukan jawaban, itu cuma logika saja. Yang benar adalah solatnya belum berfungsi. Dia baru mengerjakan solat, belum mendirikan solat. Inilah yang kalau kita jujur mau bicara, inilah problem kita sekarang ini. Mengislamkan orang Islam. Bagaimana dari mengerjakan solat kita menjadi mendirikan solat, agar solat itu membuahkan hasil berupa pembentukan kepribadian di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak, ya sekedar terjebak kepada rutinitas. Pergi haji begitu, pulang haji bikin gila. Masuk Ramadan begitu, selesai Ramadan ya tetap begitu. Ibadah tidak memberikan bias dalam pembentukan pribadi. Itulah sebabnya digunakan kalimat yuqimunas sholat, mendirikan sholat, yang mengandung arti berkesinambungan. Selesai sholat, jiwa dan semangat, ajaran dan filsafat sholat diterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang ketiga dari orang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Rizki, menurut definisi yang diberikan para ulama kita, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang abstrak maupun yang konkret. Selama ini kita sering mengartikan rizki hanya dalam bentuk uang, sehingga rizki kita dibatasi oleh pengertian kita sendiri. Padahal tidak cuma uang, ilmu adalah rizki. Jabatan dan kedudukan adalah rizki. Otoritas dan wibawa juga rizki. Anak, istri, suami juga rizki. Ketika ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rizki. Yang dimaksud di sini adalah rizki yang konkret dalam bentuk materi, uang, benda, dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa sadar benar
dari Allah rezeki datang, ke jalan Allah rezeki dibelanjakan. Semakin kita rajin membelanjakan rezeki di jalan Allah, biasanya akan semakin mengalir rezeki dari Allah. Semakin bakhil kita, kadang-kadang rezeki juga malas deketin kita. Yang keempat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Orang yang takwa percaya bahwa Allah dahulu telah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Percaya sekadar percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Kita percaya Taurat itu kitabnya Allah, Injil dahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa kitab Allah, Zabur kitab Allah. Percaya sekadar percaya, bukan percaya kemudian mengamalkan, bukan. Karena dengan turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kepercayaan kita kepada Al-Quran? Bahwa dia kitab suci yang isi dan redaksinya langsung dari Allah, yang kita membacanya beribadah, mengerti atau tidak mengerti artinya. Akan lebih baik setelah bisa membaca, mengerti, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita adakan konteks ini di mana-mana, modernisasi, globalisasi, kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Dulu, ini zaman dulu ya, waktu listrik belum masuk desa, kita rasakan betul kalau masuk kampung berasa banyak orang Islam. Padahal rumah pakai lampu templok, lampu tempel, paling banter patroma. Tapi kita masuk kampung berasa kok banyak orang Islam. Kenapa? Suara Al-Quran kedengaran dari rumah-rumah. Kenapa? Ada anak-anak muda lagi latihan baca barzanji. Kenapa? Ada patayat, santri-santri wanita lagi baca solawatan. Kenapa? Nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20 sembari nyisik. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Zaman dulu terjadilah modernisasi, listrik masuk desa. Apa yang kita lihat? Rumah pada terang, terus televisi main gede-gedean, lalu radio kaset main kenceng-kencengan. Tergeserlah suara Al-Quran, apalagi solawatan, apalagi barzanjian. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Apa tidak bagus? Ya bagus saja. Tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai positif, itu yang kita prihatin. Kan Nabi mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma ikut-ikutannya nggak berasa, sejengkal, lalu sehasta, lalu semeter, lalu 3 meter. Begitu enak kamu ikut-ikutan budaya orang lain, sampai yang kamu ikuti masuk lubang biawak, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan anak-anak kita. Jujur mereka lebih kenal Valentine Day daripada Muharram. Anak-anak kita, anak-anak muslim, kalau kita menghitung Muharram sampai Zulhijjah nggak hafal. Kalau Januari sampai Desember, anak-anak kita bangun tidur hafal. Muharram sampai Zulhijjah, jangan anaknya, bapaknya keder. Kita hanyut oleh budaya-budaya yang, ya bukan saya katakan bukan tidak baik, tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur yang ada kaitannya dengan nilai agama, ini kan ironi. Ikut-ikutan kita sejengkal, semeter, sampai yang diikutin masuk lubang biawak, udah kadang asik ikut, ya ikut juga nyemplung ke dalamnya. Orang sering katakan mula-mula dari nama dulu nih yang kagak begitu kelihatan pengaruhnya. Mula-mula malu pakai nama yang berbau Quran, malu pakai nama yang berbau Islam. Dari nama nanti dia pindah ke pakaian, dari pakaian dia pindah ke pergaulan. Kalau sudah pindah ke pergaulan, dikhawatirkan pindah agama pun nggak terasa. Wah, semua agama sama, semua agama bagus. Lalu bagaimana? Bagaimana musimnya aja. Ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, yang tidak boleh kan fanatik kepada suku. Kalau kepada agama, fanatik itu wajib, dalam arti bukan sempit,
berpegang teguh kepada agama. Satu sikap yang wajar bahwa penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Itu sikap setiap penganut agama. Orang Kristen begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Kenapa kalau orang Islam begitu lalu dianggap ekstrim? Sebagai Muslim saya yakin cuma Islam yang benar. Kristen juga akan bilang begitu. Kristen yang benar, Buddha juga akan bilang begitu. Ini fanatisme dan wajar penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Yang lain juga bersikap begitu, tapi kalau Islam saja yang bilang ekstrim katanya. Dunia internasional sendiri kadang-kadang kalau sudah ekstremis, teroris, kok cepat sekali alamatnya ke Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada soal kita. Begitu enak kamu ikut-ikutan, yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu akan ikut juga masuk ke dalamnya. Maka hati-hati bergaul, maka hati-hati memilih teman, maka baik teman pergaulan, lebih-lebih teman hidup. Karena orang sering bilang cinta itu love is blind katanya ya, cinta itu kotok, cinta itu buta, cinta itu lamur, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain yang lain-lain. Orang sering kehilangan pertimbangan. Demi cinta akidah terjual, demi cinta akidah tergadai. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali kalau kita harus berpisah dengan akidah, sebab itu modal dasar. Nah, orang yang bertakwa dia beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Quran artinya apa? Menjadikan Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum. Konsekuensinya makmum harus ikut imam. Selain Quran dia percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Dilihat dari sudut ini, umat Islam itu lebih toleran loh. Orang lain yang megang Injil nggak bakal percaya kepada Quran. Orang lain yang memegang Taurat nggak akan percaya kepada Quran. Tapi orang yang megang Quran, dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada Taurat. Dari sudut ini kan kita lebih toleran. Allah dahulu menurunkan Injil kepada Isa. Yang Injil itu yang kita percaya. Yang Allah turunkan kepada Isa. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa. Bukan yang telah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Dan percaya pun terbatas percaya kepada adanya, bukan kepada mengamalkannya. Kenapa? Karena ordernya udah lewat. Kita percaya Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat. Udah lewat. Kita percaya Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia, tapi kan udah lewat, udah selesai. Begitulah kita mempercayai Taurat, mempercayai Injil, ada, kita percaya, tapi kan udah selesai misinya. Yang berlangsung sampai akhirat nanti adalah Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa meyakini itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, orang bertakwa ini, kepada adanya akhirat. Ah, kalau itu kan gampang, semua orang juga yakin. Loh, bukan sekedar yakin, sekedar percaya. Yalah, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, pokoknya percaya. Bagaimana? Ya begitu, pokoknya percaya. Bukan itu. Kepercayaan yang memberikan refleksi. Iya ya, akhirat ada. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Ini loh. Saya memang benar kepengen cepat naik pangkat, tapi kalau mesti jilat atas injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat saya bagaimana? Ini loh percaya akhirat itu. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat bagaimana? Kepercayaan yang mewarnai gerak kehidupan. Kalau percaya sekedar percaya, yang buta campur budak juga percaya akhirat ada. Tapi kan kepercayaan yang memberikan refleksi, mewarnai gerak hidup kita. Loh, enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu gayanya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu sikapnya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat jalannya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat ngomongnya enggak asal ngomong. Kepercayaan yang memberikan refleksi terhadap gerak hidup. Nah, ini refleksi dari sifat-sifat takwa. Saudara-saudara,
Kalau itulah sifat-sifat orang takwa, lalu terhadap mereka yang takwa ini, karunia apa yang diberikan Allah? Apa keutamaan mereka? Mari kita kutip beberapa ayat. Pertama, ini janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Masya Allah. Orang takwa itu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, everything is running well. Apa yang nggak selesai? Impossible, kata otak. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa menurut kebiasaan. Tapi orang yang takwa selalu saja ada jalan keluar, selalu diberikan Allah jalan keluar. Ini yang faktor yang irasional, faktor yang non komputer, faktor yang samawi. Allah yang mau ada saja jalan keluar. Coba. Waktu terjadi peristiwa hijrah, Masya Allah, Rasulullah itu sudah dikepung rapat rumahnya, pagar betis. Jangan manusia, tikus saja nggak bisa lewat. Rapat di pagar betis. Kesepakatan sudah jelas, membunuh Muhammad bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, buka pintu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدَّةً وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدَّةً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di depan, belakang, di kiri, kanan mereka kami jadikan dinding. Kami butakan mereka. Mereka enggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Allah berikan jalan keluar. Padahal Quraisy siaga satu, pita merah, apel siap, mata menteleng. Nabi lewat enggak kelihatan. Persis ikan bandeng. Ikan bandeng kan melotot, colok dia aja. Enggak lihat apa-apa. Ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sesuatu yang menurut kita, aduh udah dah, nyerah dah, nggak bisa dah. Tapi orang yang takwa kepada Allah, Allah janji, Allah lah yang janji ini. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Orang yang kayak begitu yang kita takut itu. Doanya ngebul, kata anak-anak. Permohonannya didengar, ratapannya dipenuhi. Allah berikan dia jalan keluar, ada saja jalan keluarnya. Ini keistimewaan pertama dari orang yang takwa itu. Lah kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa mencegah jalan orang kayak begitu? Di pagar betis lolos, di Gua Sur Quraisy sampai ke Gua Sur mencari Nabi. Kalau mereka nengok aja kelihatan. Apa yang terjadi? Dilalah, dadakan. Burung bertelur di bibir goa, laba-laba bikin sarang di bibir goa. Quraisy mikir kalau Muhammad masuk kemari telur berantakan, rumah laba-laba hancur nih, nggak mungkin dia ke sini, cari ke tempat lain. Rumah laba-laba yang rapuh menggagalkan usaha Quraisy yang gagah perkasa. Ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dia, orang yang takwa ini, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Allah maha kaya. Kadang-kadang ini orang kerjaannya sujud doang, mengangkat tangan, rezekinya ada aja. Allah yang kaya, Allah yang maha tahu. Orang yang takwa walaupun gajinya kagak ada, penghasilannya gede. Allah yang memberi. Jangan lupa itu, ada gaji ada penghasilan. Kalau gaji kan ada ukurannya. Kadang-kadang ada orang gajinya kecil, penghasilannya gede. Pokoknya jadi lurah musim gusuran. Itu penghasilan. Kalau gaji bisa diukur, tapi penghasilan gede lah. Kalau semeter komisinya sekian kan gede tuh penghasilan. Ada juga yang memang gaji gede, penghasilan gede. Ini pejabat-pejabat yang banyak sikutannya tuh. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki lewat jalan yang dia nggak sangka-sangka. Ada aja jalannya. Nggak punya duit tapi haji bisa pergi. Nggak punya duit tapi ya hidupnya wajar. Tamu datang balahan. Pernah itu ada tamu di Jawa Timur sana datang ke rumah seorang kiai. Ratusan tamu dikasih makan semua. Padahal kiai rumahnya gede. Tamu ada yang dalam hatinya nyeletuk, ini kiai bisa ngasih makan orang satu rombongan banyak begini, duit dari mana ini? Dalam hatinya disamperin sama kiai, kamu jangan buruk sangka, ini rezeki halal. Bukan cuma rezeki, dia bisa ngerti hati orang.
Mukasyafah. Allah bukakan apa yang Allah nggak bukakan buat orang lain. Ini karunia, dan itu hanya mungkin dengan takwa. Itu tadi, komitmen kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Mukasyafah, dibukakan pintu oleh Allah. Dia bisa lihat yang orang nggak lihat, dia bisa tahu yang orang lain nggak tahu. Udah nggak bisa main-main kalau ketemu orang begini. Ini udah high class ini di sisi Allah. Ini yang kedua, rezekinya ngalir lewat jalan yang nggak sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Allah mudahkan urusannya. Masya Allah. Kalau Allah yang sudah mudahkan, siapa sih yang bisa bikin sulit? Allah yang gampangin urusannya. Orang mana yang bisa bikin sulit? Boleh manusia merencana, mempersulit, memblokir segala macam, tapi kalau Allah gampangin, jalan tuh urusan. Boleh manusia merancang, tapi kalau Allah mau, apa yang nggak mungkin? Satu kampung orang mau jatuhin kita, kalau Allah mau angkat, naik. Satu negara orang mau naikin kita, kalau Allah mau turunin, nyungsep. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkan urusan orang yang takwa itu. Jadi kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, konsepnya cuma takwa. Kembali kepada komitmen, laksanakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu saja. Apalagi keutamaan orang takwa itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan segala kesalahannya yang sudah lalu. Masya Allah, dihapuskan kesalahannya. Bahwa manusia punya salah, ya manusiawi. Tapi ada hadis menyatakan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Kalau dulu kita makan harta orang dengan zalim, kita nggak sempat minta maaf tuh orang udah mati. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menutupi kesalahan kita yang lalu memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Nah ini orang yang bertakwa, dihapuskan kesalahannya oleh Allah, direhabilitir. Dia lakukan pemutihan, yang melakukan pemutihan Allah. Kalau dosa sudah dihapuskan, Masya Allah. Coba. Ada hadis menyatakan, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bisa lewat di atas air. Beku itu air. Bismillah saja bisa jalan di air. Ini bismillahnya orang yang bagaimana? Nih. Bismillahnya orang yang bobotnya ringan. Bobotnya ringan, dia bisa jalan di air. Kenapa bobotnya ringan? Dosanya pemutihan. Model kita 16 kali baca bismillah, lewat di empang kelelep aja. Bobot kita kelewat berat oleh lapisan-lapisan dosa. Makin banyak dosa, makin berat bobot. Lalu bagaimana kita mau mendapat kemudahan dari berbagai urusan? Dosa kita berlipat-lipat. Kata Imam Ghazali, hati itu kayak kaca, bening pada asalnya. Itu kan fitrah. Tiap kali kita berbuat dosa, noda, plek, plek, plek. Tapi orang yang rajin istighfar, orang yang rajin berbuat baik, noda itu dia bersihin tuh, dia lap, rek. Sehingga kaca ini walaupun dia terkena kotoran, tapi bersih lagi. Kenapa? Rajin dilap, rajin istighfar, rajin berbuat baik untuk menutupi kesalahan. Tapi kalau istighfar tidak berbuat baik, berat, itu nanti itu kotoran-kotoran di kaca itu berubah jadi tieng. Tahu tieng? Udah susah diilangin kotorannya, berkarat di atas kaca. Kalau dosa sudah berkarat di hati, susah dihapus, berat untuk taubat, berat untuk melakukan kebajikan, itu sudah kerugian besar buat kita semua. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah dia sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Manusia dalam Islam tidak dilahirkan dengan dosa, tidak. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apabila kita terjatuh berbuat salah, cepatlah adakan perbaikan. Orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dilakukan pemutihan.
Ya sama juga televisi lah. Kita dulu-dulu udah lupa bayar, kelamaan numpuk. Akhirnya kan kata petugas, yang bulan ini bayar aja dah, yang bulan ini aja dah, yang lain mah pemutihan. Kenapa? Dia sudah lihat kita punya tanda-tanda baik, pengen membayar dengan sebagaimana mestinya. Padahal ketakwaan kepada Allah. Lalu wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu diperbesar pahala kebaikannya. Masya Allah. Sudah dosa dihapus, dia diampuni, diputihkan, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Padahal kita semua sama-sama makhluk. Inilah kenikmatan Islam. Kalau kita berbuat jahat, dibalas dengan yang setimpal. Kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang dikehendakinya. Alangkah pemurahnya Allah. Dosa kebaikan berlipat ganda, dosa kesalahan seimbang dengan kesalahan itu. Karena itu kata para ulama sufi, kalau kamu berbuat jahat, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa kejahatan kamu lakukan. Kalau kamu mendapat kebaikan, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih kebaikan itu. Kecil dosa kita lakukan, tapi kepada Allah sedikit karunia yang kita terima, Allah yang ngasih. Logikanya begini, saya ketemu menteri, dikasih duit 5.000 perak, 5.000 rupiah. Karena yang ngasih menteri itu duit barangkali saya jadiin jimat, nggak saya belanja-belanjain, saya simpan. Kenapa? Buat bangga-banggaan, buat cerita-ceritaan. Saya ketemu menteri masa nih 5.000 perak dikasih. Menteri yang ngasih 5.000 rupiah, saya simpan, saya jadikan kebanggaan. Bagaimana kalau yang ngasih Allah, yang serba maha kaya, maha adil, maha tahu, kita lupakan. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap saat kita namakan nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur kepadanya. Padahal Allah janjikan, makin kamu pandai bersyukur, makin aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu amat pedih. Jadi azab, nikmat maksud saya, bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan utama. Pertama, nilai manusia dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. 14 abad yang lalu, sebelum orang teriak-teriak tentang hak asasi, Rasulullah sudah mencanangkan semangat persamaan ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Takwa bukanlah kulit. Itu kalau sorbannya paling gede berarti paling takwa. Belum tentu. Tasbihnya panjang-panjang. Belum tentu. Jenggotnya jengser. Belum tentu. Kumisnya tebal buat nyaring kopi kali. Itu kulit perlu, tapi isi jauh lebih penting. Sehingga Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini, 3 kali. Di hati. Bukan di serban, bukan di tasbih, bukan di sajadah, bukan di sarung, di sini. Di situ takwa. Penggeraknya adalah hati. Dan untuk itu Allah menyediakan fasilitas keutamaan. Diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dihapuskan kesalahannya, dimudahkan usahanya, diperbesar pahala kebajikannya. Karena itu, untuk mengejar posisi di hadapan Allah, tidak lain adalah takwa. Allah tidak bedakan manusia dari keturunannya, warna kulitnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah. Orang yang takwa disebut muttaqin, dan itulah nilai tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencapai martabat takwa ini dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.